Nah, di sini kelompok kami akan mengidentifikasi terkait SIKD yang ada di Unsil. Pertama, saya akan jelaskan dulu terkait SIKD. Sistem pengolahan arsip berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan nama SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk menangani pengolahan arsip dinamis di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Aplikasi ini adalah web-based application dan bersifat multi-user. Bahasa pemrograman yang dipergunakan dalam aplikasi ini adalah PHP dan menggunakan database MySQL. Arsip merupakan rekaman kegiatan yang terjadi dalam suatu organisasi yang berisi informasi penting serta menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari organisasi tersebut. Era revolusi industri 4.0 ini juga menuntut lembaga atau organisasi agar dapat menguasai segala sesuatu yang berbau digital, seperti revolusi digital, informasi digital, arsip digital, dan sebagainya. Di Unsil sendiri, untuk mengakomodir berjalannya proses kearsipan, Unsil mendapatkan hibah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau kita sebut saja SIKD dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). SIKD mengatur proses administrasi kearsipan dimulai dari masuknya surat atau arsip hingga pemusnahan arsip. SIKD pertama kali digunakan pada tahun 2018 sebagai manajemen arsip surat internal di lingkungan Universitas Siliwangi. Ini berikut tampilan halaman muka dari SIKD yang ada di Universitas Siliwangi. Nah, di sini kami menemukan beberapa kendala sehingga pada kenyataannya saat ini Unsil belum optimal dalam melakukan atau menjalankan SIKD ini. Masih ditemukan beberapa masalah terkait SIKD. Padahal SIKD sendiri dapat membantu pengguna dalam mengelola persyaratan secara otomatis. SIKD dapat juga menemukan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mempercepat pencarian arsip berdasarkan tanggal dan nomor surat, dan menciptakan tertib arsip. Adapun masalah-masalahnya yaitu pertama, kurangnya kesadaran pimpinan untuk mengecek surat digital. Contohnya dari data dan fakta yang saya tampilkan ini, kita lihat ada baris yang tercetak tebal dan ada yang tidak tercetak tebal. Yang tercetak tebal itu statusnya belum dibaca dan yang tidak tercetak tebal statusnya sudah dibaca. Kita ambil sampel yang paling bawah yang tercetak tebal itu ada surat yang belum dibaca dari Dekan FIK asal naskahnya. Kemudian tanggal naskahnya kita lihat tanggal 31 Oktober 2023. Itu menandakan kurangnya pemahaman operator untuk mengecek SIKD setiap saat. Namun di sini adanya sebuah kelemahan dari sistem ini sehingga mengakibatkan lambatnya disposisi yang dilakukan oleh operator pimpinan. Karena apa? Karena tidak adanya notifikasi yang terhubung dengan saluran pribadi. Jadi kalau kita tidak membuka website atau sistemnya ini langsung, kita tidak akan tahu tanpa adanya notifikasi yang masuk ke saluran pribadi seperti email ataupun nomor HP. Setelah dilakukan identifikasi SIKD, saya melakukan analisis menggunakan diagram fishbone dan ditemukan 4 akar masalah. Yang pertama terkait sumber daya manusia, kurangnya kesadaran pimpinan untuk mengecek surat digital dan lambatnya disposisi yang dilakukan oleh operator pimpinan. Kemudian ada mesin atau aplikasi, tidak adanya fitur kris dan tidak adanya notifikasi yang terhubung dengan saluran pribadi sehingga pesan sering terabaikan. Kemudian ada material, SIKD belum menyiapkan TTE. Dan yang terakhir terkait metode, lemahnya kebijakan atau peraturan tentang SIKD sehingga dari keempat akar masalah ini menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan SIKD di Universitas Siliwangi. Dari analisis isu tersebut ternyata berdampak negatif ketika SIKD kurang optimal karena perarsipan atau surat menyurat dilakukan secara manual dan itu sangat memakan waktu dan tenaga. Bahkan dapat mengganggu ritme kerja karyawan atau staf. Selain itu, berdampak pada lambatnya pencarian informasi yang dibutuhkan, kemudian keberadaan surat yang sulit ditelusuri, serta penggunaan kertas yang tidak efisien. Padahal kita tahu bahwa administrasi pelayanan, terutama surat menyurat, merupakan salah satu poin penting di dalam suatu instansi pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait analisis. Selanjutnya akan dibahas terkait evaluasi. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi implementasi SIKD. Diperlukan adanya sumber daya manusia yang khusus mengelola kearsipan sistem SIKD ini dan laporan berkala
sistem SIKD kepada pimpinan. Yang kedua dari material, itu perlu implementasi sistem tanda tangan elektronik yang saat ini belum terlaksana. Kemudian yang keduanya itu adanya tertib administrasi. Yang ketiga, penambahan fitur untuk meningkatkan pelayanan dan penambahan kapasitas penyimpanan database. Kemudian dari metode itu penguatan regulasi SIKD dan political will dari para pimpinan untuk pengembangan SIKD. Selanjutnya aspek evaluasi, ini dinilai dari 3 menurut WebGoal 4.0 method. Ini yang pertama itu dari sisi kegunaan, kemudian dari kualitas informasi, dan yang ketiganya dari kualitas interaksi layanan. Nah, dari 3 hal ini yang akan menentukan kepuasan pengguna layanan. Kepuasan pengguna layanan ini dapat dilihat dari masukan-masukan atau input dari mahasiswa, dosen, dan staf administrasi tentunya, sehingga ini akan membentuk kualitas layanan yang diharapkan. Diharapkan secara berkala diadakan survei terhadap dosen, mahasiswa, dan staf administrasi untuk pengembangan sistem ini sehingga kepuasan dari pengguna layanan dapat tercapai.